ini juga pada peserta yang online. Selamat sore, mudah-mudahan masih bisa mengikuti acara kita. Terima kasih. Yang pertama, tahun 98 itu bukan sekedar perubahan politik dari otoritarian ke era demokrasi, tapi juga ternyata punya konsekuensi bahwa hal-hal yang penting seperti perekonomian, tata niaga dan lain sebagainya itu pun juga negara diminta untuk ditarik, karena simbolisasinya ketika pemerintah Indonesia taken di hadapan Michael Kamdesu yang tantang tenteng itu akhirnya menimbulkan peran negara ditarik. Dan kemudian proses liberalisasi terjadi, proses di mana kegiatan-kegiatan penting khususnya ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, proses ini terjadi dari sejak 98 sampai sekarang. Bukan kita mengkritisi reformasinya, tetapi ada konsekuensi di dalam kehidupan sosial di masyarakat, khususnya di ekonomi, bahwa ketika misalkan pupuk diserahkan sebagai sarana input pertanian diserahkan kepada mekanisme pasar, itu artinya pupuk yang menjadi barang harusnya bersubsidi dan milik haknya rakyat, petani, nelayan, itu muter-muter di tangan distributor, agen, pengecer, yang akhirnya banyak pupuk-pupuk yang bersubsidi nyelonong ke kebun-kebun sawit. Benih kita hancur, pestisida kita nggak ada yang pakai benih kita, padi banyak yang menggunakan benih yang tidak bersertifikat dan lain sebagainya. Itu sarana inputnya. Di hilirnya gabah kering panen petani tidak dilengkapi dengan pengering, bulog yang dulu menjadi kepanjangan tangan pemerintah sekarang tidak punya kewajiban untuk membeli gabah dari petani, dia beli dari para pengepul dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi, kehidupan di pedesaan, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Busa Sanubi, kehidupan di pedesaan terutama di petani itu menjadi turun kehidupan mereka. Nelayan itu juga, mereka kesulitan untuk mendapatkan solar ataupun es batu untuk mencari nafkah, mencari ikan. Buruh pun di perkotaan atau di daerah-daerah di sekitar kota besar pun juga drop, turun. Karena turunnya mereka, akhirnya banyak kemudian orang desa, angkatan muda di desa yang lari ke kota untuk mencari penghidupan. Mereka banyak yang bekerja akhirnya menjadi sektor informal. Nah, inilah kemudian yang terjadi. Kira-kira kalau saya harus menjawab apakah mazhabnya Pak Prabowo Subianto sebagai presiden harus memilih apakah harus membela kelas menengah atau masyarakat yang bawah. Masyarakat, bukan saya belajar sosiologi, ada stratifikasi sosialnya, ada kalangan atas, menengah juga ada menengah atas, ada yang sebenarnya menengah agak ke bawah, ada kelas masyarakat yang bawah yang juga ada stratifikasi sosialnya juga. Nah, pilihan itu sekarang dihadapkan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya meyakini keputusannya adalah memilih untuk membela kaum masyarakat di Indonesia yang stratifikasinya yang paling rendah. Nah, keputusan beliau untuk menghilangkan hutang, pengampunan hutang terhadap masyarakat di Indonesia itu bagi orang kecil, bagi masyarakat umum, membebaskan hutang mereka yang selama berpuluh-puluh tahun itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, menyalurkan pupuk langsung dari pabrikan kepada gabungan kelompok tani adalah sesuatu yang menurut saya Pak Prabowo ini sekarang sedang melawan IMF, melawan keputusan yang dulu membatasi peran negara untuk terlibat dalam proses penting di dalam perekonomian. Bulog sekarang langsung di bawah presiden dan sekarang diberikan kewajiban lagi untuk membeli gabah dari petani-petani di Indonesia.
Yang ketiga, Pak Prabowo Subianto tanpa dengar masukan dari pemilik-pemilik pabrik, pengusaha-pengusaha berhadapan dengan pimpinan-pimpinan serikat buruh, langsung pemihakannya jelas, saya naikkan 6,5% naikkan gaji buruh pekerja di seluruh Indonesia. Nah, kalau pilihannya itu saya nggak tahu teorinya apa, mazhabnya apa, tapi yang pasti kalau menjawab apa yang disampaikan terutama oleh Pak Mas Ahmad Nur, pilihannya memang sempit, sulit di tengah banyak keterbatasan fiskal dan lain sebagainya. Pak Prabowo sebagai presiden dengan konfigurasi koalisi yang seperti ini, tapi beliau tetap berusaha untuk mulai menerapkan apa yang disebut sebagai pemihakan setia pada garis rakyat seperti yang dulu pada pertemuan dengan Pak Din Samsudin masih beliau buktikan ketika beliau berkuasa seperti sekarang. Jadi mohon maaf kelas menengah, sabar-sabar dikit, habis itu nanti kita akan selesaikan. Yang pasti kalau di bawah kehidupan petani, nelayan, masyarakat di pedesaan naik, pertumbuhan ekonomi itu akan mendongkrak kelas menengah juga. Dan harapan kita kalau itu terjadi, nanti kelas menengahnya yang turun pangkat kemarin sekarang naik lagi. Bentar lagi insya Allah setahun kasih waktu kita, jangan evaluasi pada saat 80 hari ya, karena ini proses implementasi kebijakan memang relatif tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Saya 2,5 bulan jadi Wakil Menteri Koperasi udah banyak musuhnya. Karena untuk implementasi penyaluran pupuk langsung ke petani. Jadi mohon waktunya, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kalangan masyarakat bawahnya naik, pertumbuhan ekonominya juga akan tidak langsung 8%, menuju 8%, saya koreksi. Dan kemudian akan mendongkrak kalangan kelas menengah untuk naik lagi dan seterusnya. Mungkin itu, terima kasih. Saya juga langsung pamit Pak Saganda, Pak Jumhur. Mudah-mudahan hasil pertemuan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung forum ini.